Masjid Al-Mustaqim, imam masjid, alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, ibu-ibu yang hadir pada subuh yang berkah ini. Yang besar tak dapat saya sebutkan gelar, yang kecil tak dapat saya sebutkan nama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh yang berkah ini adalah hamba-hamba yang senantiasa Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan melapaskan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang bermakna segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Allah sendiri juga memuji zatnya dengan kalimat itu. Dalam surah Al-Fatihah ayat yang keberapa itu, Bu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang kedua setelah Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa basmalah itu adalah satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Maka di dalam membaca surah Al-Fatihah dijaharkan membacakan ayat basmalah karena dia bagian dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Dialah Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Hingga subuh hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang paling besar, yakninya nikmat hidup. Ibu-ibu hidup semuanya nih? Hidup ya? Apa tanda kita hidup nih? Masih berdetak jantung kita. Dia tanda hidup itu berdetak jantung kita. Ada juga orang yang terbaring di rumah sakit, tak bergerak dia, alat penuh. Tapi belum dikubur karena masih berdetak jantung, masih tit. Nah, itu masih hidup tuh. Walaupun dia tak bisa ngapa-ngapain, tak bisa dia berjalan, tak bisa dia makan, tak bisa dia minum sendiri, tapi masih berdetak jantungnya, masih hidup. Tak boleh kita kuburkan. Tapi kalau ada tit, tak ada cerita lagi. Langsung dikuburkan. Maka nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita, alhamdulillah masih berdetak jantung kita. Yang kedua, Allah sertai nikmat sehat. Bapak-bapak sehat? Pagi ini kopi masih manis sedikit. Kalau masih manis kopi, masih terasa yang kita punya, yang kita makan, yang kita minum, itu sehat kita. Dia ada masanya kita hidup, dia bisa duduk, tapi tak ada yang enak terasa. Udah ditawar oleh ibu, mau minum apa mas? Waktu sehat tak ditanya apa. Tapi kalau udah sakit banyak ditanya, mau makan apa? Mau minum apa? Mestinya ibu-ibu tanyakan waktu sehat itu, mas minum apa? Mau makan apa? Ya kan? Jadi tanda sehat kita masih dapat kita menikmati apa yang kita makan, apa yang kita minum. Yang ketiga, Allah sertai pula nikmat kesempatan. Banyak orang hidup, banyak orang yang sehat, tapi kesempatan tak ada. Sibuk saja dia. Tunggulah dulu, tunggu. Sekali tunggu dia datang ke masjid, saf pertama depan imam. Alhamdulillah kita dapat hadir ke masjid yang kita cintai. Kita ada yang jalan kaki, tadi ada yang sedang pakai mobil. Ada pakai mobil, ada yang pakai sepeda motor. Itu sama hitungan pahala kita. Tetap hitungannya langkah kaki, ayunan tangan. Jangan curiga kepada malaikat Raqib dan Atid. Dia catatannya valid. Tak ada penipuan, tak ada penambahan, tak ada pengurangan. Kalau rasa-rasa ragu yang pakai sepeda motor, matikan pas pulang nanti. Dorong. Datang kita ke masjid, kita muliakan masjid ini. Cara memuliakan masjid ini dengan dua cara. Yang pertama adalah
kita awali masuk dengan kaki kanan. Nah, pakai kaki kanan masuk masjid bu. Pakai kaki kan? Saya pernah dulu ditengok. Saya kira saya tak akan ditengok-tengok orang pak masuk masjid ni. Ditegur. Tadi saya tengok ustaz ni pakai kaki kiri masuk katanya. Saya tak masalah selagi kita hidup ada orang mengingatkan kita, itu berarti orang tu sayang ke kita. Kalau dia sudah cuek saja, berarti dia tak peduli. Lantaklah situ mau kaki kanan, mau ke kiri, atau masuknya loncat kaki dua langsung. Nah, ya kan? Kita awali masuk ke masjid dengan kaki kanan tentu berdoa. Lalu kita muliakan dengan solat sunat tahiyatul masjid. Nah, jangan kita duduk saja, tetapi kita muliakan masjid dengan solat sunat tahiyatul masjid. Tak bisa dilakukan di mana-mana solat tahiyatul masjid ini kecuali di masjid. Walaupun bapak taat rajin datang ke musholla hampir usolli sunnatul tahiyatul musholla. Allah. Itu tak ada dalilnya. Solat sunat tahiyatul masjid. Cuma Masjidil Haram yang kita pas masuk disunahkan langsung tawaf. Karena Masjid Mustaqim tak ada Ka'bah, ya terpaksa kita solat sunat tahiyatul masjid. Yang kedua duduk i'tikaf. Nah, tak ada duduk i'tikaf ini dilakukan di warung. Tak bisa di rumah ibu i'tikaf, tak bisa sengaja aku i'tikaf di rumah mencari Lailatul Qadar. Tak bisa. Hanya ada yang i'tikaf itu di masjid. Ibu-ibu bapak-bapak yang belum pasang i'tikaf, pasang sekarang. Sengaja aku duduk i'tikaf di rumah Allah, di masjid Allah. Lillahi ta'ala. Sambil mendengarkan tausiah. Ngantuk-ngantuk ibu sikit, Allah ampunkan dosa ibu. Masih ada yang mau tidur? Dah baca doa kita tadi kan? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Arti doa itu, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan kehidupan setelah melalui kematian. Jadi tidur itu sama dengan mati. Nah, jadi kalau ada juga yang tidur sedang pengajian ini berarti sedang mati dia. Khawatir tak bangun lagi, nanti sering-sering baca doa Alhamdulillahillazi ahyana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita kesempatan hadir ke masjid ini di subuh ke-5 Ramadan. Tidak terasa sudah 5 saja Ramadan. Iya kan Bu? Rasanya baru kemarin masuk Ramadan kan? Besok ibu lebih terkejut lagi, tiba-tiba besok dah takbiran aja. Karena memang Rasul katakan di akhir zaman nanti tanda-tanda hari kiamat itu waktu terasa cepat berputar. Ini pagi Rabu, tidak terasa nanti Rabu depan ibu jumpa lagi saya. Dah Rabu pula lagi. Jadi tak terasa oleh kita waktu itu cepat. Padahal waktunya sama 24 jam. Kalau hari yang paling cepat terasa kita kan Jumat kan. Baru selesai duha, dan terasa ada bunyi aja jam 11. Dah siap-siap solat Jumat. Ini memang waktu. Oleh karena itu kita jadikan Ramadan ini momentum kita untuk memaksimalkan ibadah. Kita anggap Ramadan ini Ramadan terakhir dalam diri kita. Belum tentu kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di bulan Sa'ban kemarin ada salah satu ayat yang diturunkan oleh Allah, yakni anjuran berselawat. Bunyi ayatnya insyaallah apa kita? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat 56. Itu turunnya di bulan Sya'ban menjelang bulan suci Ramadan.
Ramadan. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Nabi di sini siapa maksudnya, Bu? Dari mana Ibu tahu di situ Nabi Muhammad? Ya, Pak. Yang disebut cuma Nabi aja kan? Tak ada disebut nama Muhammad situ. Kan Allah bisa buat ayatnya kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala Muhammad. Begitu Allah memuliakan Nabi Muhammad, tak mau menyebut nama langsung. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Abdi di situ juga maksudnya adalah Nabi Muhammad. Tapi tak mau Allah langsung menyebut Subhanallazi asra bi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita beriman, kita dipanggil oleh ayat ini. Sallu, berselawatlah kepada Nabi agar kalian taslima, selamat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga selawat yang kita lapaskan baik di waktu wajib, baik di waktu sunnah, disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, dan di yaumil akhirat nanti kita mendapatkan pertolongan atau syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, udah ada yang pernah mimpi jumpa dengan Nabi Muhammad? Belum ada lagi. Bapak-bapak belum ada. Mimpi apa yang biasa sering? Biasanya mimpi apa yang sering? Mimpi dikejar debt collector. Macam-macam mimpi ya. Jadi bisa tak kita bermimpi dengan Nabi Muhammad? Bisa. Seorang murid ditanyai oleh gurunya, wahai Syekh, ini ulamanya di Syria, dulu namanya Damaskus. Boleh tak kamu wahai guru pernah tak mimpi jumpa dengan Nabi? Kata Syekh tadi, sering. Berapa kali sering tak terhitung. Kalau macam saya orang biasa saja, alim tidak, soleh jauh, bisa nak mimpi jumpa dengan Nabi? Kata Syekh tadi, bisa. Tak ada yang tak mungkin. Lalu gimana caranya? Nanti pulang kamu, sebelum tidur ambil air segelas, masukkan garam agak 5 sendok, kamu aduk. Kata Syekh tadi, Pak, kamu aduk, minum sebelum tidur. Karena ini murid tentu taat dia kepada guru, dicobanya. Dia ambilnya gelas tadi, masukkan 5 sendok, diaduk sampai larut, diminumnya. Mimpi jumpa Nabi dia? Enggak. Mimpi tenggelam di tengah laut macam kapal Titanic tenggelam. Minta tolongnya macam ini, tolong. Itu cara Allah biar dia bangun, tidak hanyut mati dalam tidurnya. Karena kering kerongkongan, Pak. Segelas 5 garam, 5 sendok garam kan, Bu? Bangun dia, besoknya datang dia ke guru tadi. Wahai Tuan Guru Syekh, udah saya amalkan pituah yang kau suruh. Berharap saya bermimpi jumpa Nabi, ternyata tidak. Malah saya bermimpi tenggelam di tengah laut. Kata gurunya tadi, memang kamu lakukan yang saya suruh itu? Tentu ya, saya ini murid, apa yang kusuruh buku buat, katanya. Kata guru tadi, itu baru kamu minum air garam sebelum tidur, sudah bermimpi kamu tenggelam di tengah laut karena asinnya air laut.
Jadi kalau ingin engkau berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpimu, sebelum tidur kau banyak baca sholawat. Diijazahkannya lah sholawat itu. Nanti saya kirim ke Ustaz Rizal. Mana Ustaz Rizal? Saya kirim nanti ke ibu baca nanti. Itu ijazahnya dari Syekh yang dari Syam tadi. Diamalkan sebelum tidur. Baca sebanyak 100 kali. Kalau ingin berjumpa, segelas saja langsung bermimpi tenggelam. Apalagi selalu rindu ingin jumpa Rasulullah 100 kali yang kita baca. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita subuh hari ini kita meraih keutamaan Ramadan dan ingin jadi orang beruntung di bulan Ramadan. Ini bulan yang kita nanti-nanti kedatangannya. Dari bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Arti doa itu, ya Allah berkahi umurku di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikan ke bulan Ramadan. Banyak umat Islam, Muslim, mukmin yang menanti kedatangan Ramadan, malah yang datang bukan Ramadan. Apa yang datang, Pak? Malaikat maut. Di jamaah masjid kami di Al-Arab banyak yang berkuburan menjelang Ramadan. Di kampung saya imam masjidnya baru cerita-cerita, Ustaz besok subuh Ahad pertama Ramadan, Ustaz masih di kampung ya, ngisi. Kalau enggak ada balik-balik Ustaz, insya Allah. Dia yang membuat programnya, membuat rencananya, dia yang berangkat. Tak pakai sakit tuh, tak pakai dirawat, sehat aja. Tengah malam entah naik apanya, meninggal aja. Jadi meninggal itu bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan. Banyak orang kecelakaan yang masih hidup, banyak yang sakit tetap balik ke rumah, tetapi ajalnya sudah sampai. Disitulah janjinya diberikan oleh Allah, batasan umurnya. Jadi mereka yang meninggal itu persis kayak kita, berharap ingin masuk Ramadan dan ingin berharap berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Tapi tak ada jaminan kita jumpa dengan Ramadan. Kalau dihitung jumlah hari itu setahun 355 hari. Ramadan itu hanya datangnya 30 hari, kalaupun sampai. Kalau tidak 29. Itu bulan yang dinanti-nanti. Menyambut Ramadan saja luar biasa gembira kita. Macam-macam cara menyambutnya. Saya bersyukur balik kampung kemarin ke Kampar, tak ada lagi acara berduo-duo dia teh bantu. Berduo-duo dia teh, berduo-duo di bawah, berduo-duo di depan. Itu mengaji pakai botol rotannya dulu, pakai rotan dulu. Kenapa tak ada lagi banjir? Bersyukur orang tak ada lagi acara-acara organ tunggal tuh, tak ada hilir-hilir tuh, banjir. Sampai hari kemarin masih banjir di Kampar. Parah di tempat kita, rupanya lebih parah pula di Jawa lagi. Kita lihat beritanya pagi tadi, luar biasa. Kita ini Pekanbaru, karena banyak masjid-masjid yang selalu berzikir, selalu banyak menghidup-hidupkan asma Allah, kita masih jauh dari musibah. Minta tolong kita kepada Allah, jauhkan kita dari musibah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena gembira kita dengan datangnya Ramadan, alhamdulillah kita sudah masuk Ramadan. Sudah berjumpa kita dengan Ramadan. Apa yang mesti kita buat dan kita lakukan di Ramadan ini? Dia kita tak berbuat atau berbuat pun kita, Ramadannya akan jalan terus dia. Takkan ditunggunya kita, Bu. Tunggu dulu, saya belum siap, enggak akan ditunggu oleh Ramadan. Maka keutamaan Ramadan yang harus kita lakukan adalah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yakninya keutamaan Ramadan berpuasa.
Tak ada satu bulan pun Allah wajibkan kita berpuasa kecuali bulan suci Ramadan. 12 bulan dalam satu tahun, hanya satu bulan Allah wajibkan kita berpuasa. Allah tak pandang bulu dia, mau pejabat eselon 1, mau gubernur, mau tidak ada jabatan, mau kaya raya, mau fakir miskin, puasa semuanya. Maka nilai puasa itu mengajarkan kita beginilah dirasakan oleh orang fakir miskin itu. Sekaya-kayanya jemaah Masjid Mustaqim merasakan lapar sehari. Jadi Islam kita ini agama yang adil, Pak. Semiskin-miskinnya jemaah Masjid Mustaqim, dia pasti makan daging juga. Kapan waktunya? Hari raya kurban. Yang penting jangan hilang kupon. Itu aja syaratnya. Kalau hilang kupon dan datang ke Rizal tak akan dikasih, Bu. Jadi pas dapat itu langsung ibu eliminating. Ya, simpan elok-elok dalam dompet. Kalau tidak dipasang di jantungan kunci. Ya, jadi pas datang tuh minta daging kurban pakai ketua panitia. Mana kartunya? Tapi kalau ibu tidak bawa kartu, dapat apa? Tak akan dikasihnya. Menangis pun ibu di situ. Kecuali mau betul-betul dah kasihan kan ini ngomongnya. Karena nanti mana tahu udah ngambil duluan. Ya kan? Minta lagi dia. Jadi agama kita ini agama adil. Sekali sama-sama merasakan kelaparan, sekali lagi kita makan daging bersama-sama. Itulah yang diajarkan oleh Ramadan, tarbiyahnya, pendidikannya, kita ditanamkan jiwa sosial. Ibadah puasa ini wajib. Apa hukumnya, Bu? Wajib. Kalau sholat 5 waktu, pertanyaan saya ke ibu-ibu, ibu kalau datang bulan puasa, datang haid tamu, ibu tak puasa, betul ya? Tapi ibu wajib mengganti. Kenapa ibu pas datang bulan tak sholat 5 kali sehari semalam selama 7 hari? Anggaplah rata-rata haidnya 7 hari seminggu. Sehari 5, 35 kali ibu tak sholat. Ada tak Allah suruh ibu mengganti? Hah? Kan tak ada foto kan, tak ada ganti kan? Tak ada ganti. Kenapa, Bu? PR nih, Rabu besok saya tanya lagi. Yang dapat boleh pulang atau dapat THR. Begitu Allah sayang ke ibu. Dan disuruh. Tapi kalau puasa Ramadan, mau ibu kapan ganti pokok ganti. Kalau ibu pun tak ada di dunia ini, wajib diganti oleh ahli waris. Maka yang sakit-sakit yang tak terpuasa itu dicatat, ditulis. Yang sakit-sakit lama ditulis, baru bisa diwasiatkan. Ada tuh Pak dibuatnya. Dan meninggal ibu nih, udah diingatkan ke anaknya, besok kalau mama meninggal tengok wasiat mama dalam lemari. Dia 3 orang beradik. Yang paling kecil tinggal duduk di rumah. Kalau orang Melayu kan yang perempuan di rumah tinggal. Baru ingat dia, Bu, wasiat mamanya tadi. Ditengok-tengok dalam lemari, ada dalam laci. Disitulah ditulisnya, wahai anakku, mama ada 3 kali Ramadan tak puasa, mohon diganti. Kata anak yang berkecil, 30 setahun, 30 hari sebulan tak puasa, kali 3 lah 90. Awak 3 orang beradik, tak mungkin surah maborong. Diteleponlah kakak paling tua dari Batam. Assalamualaikum kakakku. Waalaikumsalam. Lupa Adinda, rupanya ada wasiat mama kita terselip dalam lemari dan baru ingat. Kayaknya mesti kita bagi rata nih. Kata kakak perempuan, iya betul tuh. Jangan kau pakai sendiri, jangan kau makan sendiri. Kalau pembagian itu harus rata. Tunggu kakak pulangnya, beli tiket langsung. Semangat kakak pulang. Yang dah sampai ke Sumbar ditelepon. Ini dah sampai Sumbar, baru teringat ada wasiat mama tertulis dalam lemari dan harus kita bagi rata. Betul tuh, jangan kau pakai sendiri. Kau ambil terakhir balik langsung ke kamar. Sampai di kamar.
dibaca wasit terima. Bahwasanya ibundanya 3 kali Ramadan tidak puasa, dan puasa itu wajib dibayar. Kalau tak sanggup dengan puasanya, dengan fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau tak sanggup dengan puasa, bayar fidyah, kasih makan orang miskin. Bukan kakak yang paling tua. Kalau tahu lah pembagian hutang masuk tiket kata boleh lah pak. Sampai hati di kau ya katanya. Kakak iya belum sampai orang ngomong baru pembagian udah yang betul tuh katanya. Ya kan? Yang dari Sumpah nak sanggup dia kata-kata lagi. Demi rahmatunya. Nak marah macam lagi? Begitulah pentingnya puasa Ramadan. Tak bisa oleh kita, maka diganti dibayar oleh ahli waris kita.